Ya, bagi Walhi, SLAP sangat berbahaya karena prinsipnya SLAP adalah suatu bentuk tindakan pembalasan atau serangan balasan kepada siapapun yang melakukan partisipasi publik gitu secara damai. Dan ini berimplikasi secara langsung terhadap lingkungan gitu juga ya, juga terhadap para pembela asasi manusia. Nah, sebetulnya SLAP ini memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk membungkam partisipasi publik. Sehingga seharusnya gitu pengaturan regulasi berkaitan perlindungan terhadap partisipasi publik atau anti SLAP itu tidak hanya untuk mereka yang memperjuangkan lingkungan hidup, sehingga seluruh masyarakat itu mendapat jaminan perlindungan untuk bisa turut berpartisipasi dalam setiap skema. Proses penegakan hukum harus berorientasi atau berada dalam koridor-koridor upaya memperoleh keadilan. Ketika proses penegakan hukum sudah keluar dari jalur tersebut, maka kita sangat berkepentingan untuk mendorong perubahan terhadapnya, termasuk di dalamnya terhadap fenomena Strategic Litigation Against Public Participation atau SLAP. Fenomena tersebut tentu sudah melenceng jauh dari apa yang menjadi cita-cita dalam proses penegakan hukum di iklim yang demokratis yang berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, tentu bagi saya SLAP itu merugikan perlawanan dan kebebasan berekspresi masyarakat ya. Dengan adanya SLAP, kemudian masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya melalui ekspresi maupun penyampaian pendapat maupun partisipasi kemudian terhambat. Sehingga proses-proses pembangunan yang akan dilakukan maupun proses pembentukan kebijakan akan menghasilkan peraturan yang tentu saja tidak sesuai dengan aspirasi maupun keinginan masyarakat. Dampak fenomena SLAP terhadap upaya pembelaan hak asasi manusia tentu menimbulkan ketakutan atau chilling effect terhadap masyarakat. Ketika hal tersebut terus dibiarkan, maka ruang-ruang publik kita akan diisi oleh diskursus yang tidak berorientasi pada kedaulatan rakyat. Sehingga SLAP harus mendapatkan perhatian khusus oleh negara. Dampak dari SLAP ini bisa bermacam-macam. Yang paling jelas adalah soal orang-orang ketika dilaporkan, misalnya ada warga dilaporkan tentang pencemaran nama baik, berarti dia harus bolak-balik dari kantor polisi ketika dia masih di penyelidikan sampai penyidikan, atau ketika dia dilimpahkan berkasnya kejaksaan sampai ke pengadilan, berarti dia harus menghadap ke pengadilan, diperiksa di dalam situ. Kalaupun tidak, dia biasanya ketika ditahan misalnya, maka itu akan membutuhkan sumber daya yang besar, jadi entah itu keuangan yang terkuras, kemudian mental dan lain-lain. Itu sangat berdampak kepada korban-korban SLAP itu sendiri. Dampak ekonomi mungkin bisa kepada keluarga, misalnya ketika dia akhirnya ditangkap, ditahan dan dipenjara, itu akan berdampak kepada keluarganya, entah itu anaknya dan lain-lain. Kalau kita bicara soal trauma gitu ya, trauma psikologis ini seringkali tuh dialami biasanya juga oleh perempuan, oleh istri dan anak. Dan dalam hal ini misalnya ada kekhawatiran bagi istri ketika suami mereka memperjuangkan tanah misalnya yang terancam dirampas oleh suatu perusahaan, entah itu untuk pembangunan maupun untuk urusan perkebunan swasta gitu ya. Acap kali tuh terjadi misalnya intimidasi kepada anggota keluarga. Kalau misalnya suaminya tetap mempertahankan tanahnya, maka ada kemungkinan misalnya istrinya juga terpaksa harus bekerja untuk mencari nafkah tambahan. Ketika dia dikriminalisasi, maka beban kerja yang harusnya bisa dikerjakan bersama dalam urusan rumah tangga, pengasuhan anak, itu akhirnya semuanya diambil alih oleh istri karena suaminya di penjara. Dalam hal proteksi, secara regulasi sebenarnya perempuan adat itu dilindungi oleh instrumen internasional, yaitu melalui CEDAW, yaitu instrumen khusus yang melindungi hak-hak perempuan adat, bukan hanya yang ada di Indonesia tapi juga yang ada di seluruh dunia. Tapi dalam pengimplementasiannya hal tersebut tidak pernah dilakukan, apalagi dalam pembangunan yang tidak melakukan atau tidak menjalankan prinsip-prinsip free, prior, informed consent. Banyak sekali masyarakat adat, khususnya perempuan adat, yang mengalami tindak kekerasan, bukan hanya dikriminalisasi saja, tapi juga mengalami intimidasi dalam menjaga wilayah adatnya. Ini yang
menjadi masalah sebenarnya ketika kita ingin, kenapa kita akhirnya bicara tentang perlu perlindungan terhadap orang-orang yang berbicara tentang kepentingan publik atau ketika mereka berpartisipasi sehingga mereka harus dilindungi, karena dampak yang ditimbulkan justru makin berat sebenarnya, karena orang ketika mengkritik harus membayar mahal untuk kritiknya sendiri. Itu kira-kira yang paling besar, termasuk di dalamnya membangun kebijakan yang kuat terhadap perlindungan bagi pembela hak asasi manusia dari upaya-upaya kriminalisasi atau gugatan-gugatan yang dilandasi motif untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat dalam rangka melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Ya misalnya seperti mahasiswa yang mengkritik tentang UKT mahal, tidak bisa kemudian dengan alasan tersebut dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Orang yang melakukan partisipasi publik dalam bentuk menolak pembangunan tertentu misalnya, atau masyarakat yang berdemonstrasi melakukan partisipasi publik karena tidak mendapatkan bantuan sosial misalnya, atau mengkritik seluruh skema yang dilakukan oleh negara merupakan bentuk partisipasi publik yang sesungguhnya seharusnya dilindungi oleh negara. Nah, tentu saja dalam konteks kebebasan berekspresi, negara harus turut aktif untuk kemudian menghormati, memenuhi dan melindungi kebebasan berekspresi masyarakat, dan tidak boleh ada slap, dan tentu saja harus ada upaya agar setiap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya maupun baik dalam sektor lingkungan, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sebagainya harus kemudian dilindungi mulai dari tahap misalnya dia dalam tahap pidana misalnya, maka di tingkat kepolisian sudah harus diberikan perlindungan setiap masyarakat itu agar tidak diproses hukum lebih jauh, karena proses hukum pun ketika masyarakat kemudian harus menghadapi proses hukum, maka itu juga kemudian akan berdampak pada psikologi masyarakat yang kemudian menjalani hukuman itu atau menjalani proses hukum itu, sehingga akan muncul keengganan bagi masyarakat untuk kemudian menyampaikan aspirasinya. Masyarakat kami itu susah mendapat air bersih, bahkan mereka tuh harus menangis, menjatuhkan air mata mereka di tanah tumpah darah mereka. Belum lagi harus negara tahu bahwa bagi kami orang timur, sungai itu kami punya ibu, sungai itu kami punya gandong, kami pun saudara yang harus kami jaga. Makanya kalau macam dalam segi secara kosmologi, orang Maluku itu menamai sungai. Jadi kayak sungai Sagea. Kenapa? Itu ada perjalanannya. Nah, itu jejak-jejak leluhur, kami punya budaya yang harusnya dilindungi. Ayo bersama-sama kita dorong regulasi perlindungan partisipasi publik.